Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali pada kesempatan ini kita mengungkap pesan-pesan Allah dalam kalamnya pada surah Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Saudaraku, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Maidah ini ayat 13 bahwasanya setiap kita pernah berjanji, baik kepada diri kita sendiri, kepada Allah, kepada Rasulullah, yang dikenal dengan berbaiat, yang juga bermakna berjanji kepada Rasulullah, yang kita ucapkan baik di dalam fase sebelum kelahiran kita ke dunia, ataupun penegasan-penegasan yang selalu kita ucapkan di dalam syahadat kita, yaitu berjanji kepada Allah, hidup bersama Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pun begitu juga kita akan beruswah, mengikuti model kehidupan, berjanji, bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah, sekaligus dia adalah model kehidupan yang kita ikuti di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti pernah berjanji dengan dirinya, dengan orang lain, apalagi dengan Allah SWT yang sudah kita lakukan sebelum kelahiran kita. Tidak banyak orang berpegang teguh dengan janjinya. Tidak banyak orang melaksanakan apa yang dia janjikan. Tidak banyak orang istiqomah dengan janji yang telah mereka ucapkan. Maka itu janji-janji ini adalah merupakan salah satu karakter bagi siapa yang memenuhinya atau bagi yang siapa mengingkarinya. Bagi yang memenuhinya adalah mereka adalah orang yang amanah, dan sebaliknya bagi mereka yang mengingkarinya adalah mereka yang munafik. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Maka itu Allah mengingatkan kita di dalam surat ini yang sangat tegas dan jelas, barang siapa yang melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Artinya sebuah janji yang sudah diucapkan harus ditunaikan. Kalau diingkari, Allah akan laknat. Sebuah kehidupan yang dilaknat oleh Allah jauh dari rahmat, jauh dari barakah, jauh dari anugerah. Yang namanya juga sudah dilaknat, arti dibenci, dijauhkan, dan kita diabaikan oleh Allah SWT. Itulah laknat. Maka itu jangan sampai predikat laknatullah ini sampai kepada kita, karena Allah marah pada kita yang ingkar dengan janjinya. Sekecil apapun janji adalah hutang, dan sekecil apapun hutang harus dibayar. Maka Rasulullah menemukan ada orang yang berhutang ketika dia wafat, malah Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Rasulullah meninggalkan mayat tersebut. Rasulullah pergi, tidak mau menyolatkan orang tersebut. Rasulullah pergi meninggalkan mayat tersebut dan meninggalkan keluarga yang berduka, tidak mau menyolatkan karena orang ini masih berhutang. Artinya apa? Sebuah ucapan hutang, sebuah janji hutang, sebuah tindakan yang terkait dengan janji-janji kita dicatat selain oleh manusia juga oleh Allah SWT sebagai hutang.
Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada kita atas janji-janji yang kita ikrarkan, atas janji-janji yang sudah disumpah atas kita untuk melaksanakan, menunaikan sesuai dengan tagihan janji tersebut. Yang kedua, Allah selain melaknat kita, Ia berjanji dan tidak membayar janjinya itu, tidak membayar hutangnya itu. Apakah dia sebagai seorang pemimpin yang mengemban amanah dalam organisasi, dalam institusi yang sudah berjanji amanat untuk melaksanakan janji-janji itu tidak dilaksanakan, selain mereka dilaknat oleh Allah SWT di muka bumi Allah ini, yang juga diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan juga kedua, Allah menjadikan hati mereka membatu, ditimbun dengan kekerasan-kekerasan yang seperti batu, ditutup hati mereka kecemerlangannya dengan berbagai tirai-tirai yang membatu, dihilangkan cahaya-cahaya kebenaran, cahaya-cahaya kebaikan, sehingga menggumpal, mengeras seperti batu. Kalaulah hati sudah ditutup cahayanya, kalaulah hati sudah ditutup kebenarannya, kalaulah hati sudah ditutup kebaikannya, kesolehannya, kemaslahatannya, maka yang tinggal adalah kezaliman, kejahatan, kemungkaran. Inilah yang ada di dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita berharap di sepanjang hayat kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT, sehingga kita kehilangan rahmah, kehilangan kasih sayang, kehilangan anugerah, kehilangan nikmat, kehilangan berbagai keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan sampai kita ditutupi hati ini dengan kebenaran, kebaikan. Jangan sampai hati ini ditutupi dengan berbagai kekerasan, ditutupi dengan berbagai kezaliman, ditutupi segala kebaikan kita, ditutupi segala cahaya-cahaya gemerlap kebaikan, kesolehan. Jangan sampai hati kita ditutup dengan berbagai tirai-tirai kebenaran, sehingga kita tidak tahu jalan kembali kepada Allah SWT. Maka itu kita selalu berdoa, kiranya jangan digelincirkan oleh Allah, jangan dijatuhkan oleh Allah tatkala kita sudah mendapat petunjuk dan hidayah Allah dalam kehidupan kita. Kita bermohon di sepanjang hayat kita hingga akhir hayat kita bertahan dengan syahadah, dengan janji-janji kita, dengan persaksian kita hidup bersama Allah, cinta dan rindu pada Allah serta Rasulullah. Dan kita berharap akhir daripada hidup kita menjadi husnul khatimah. Semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, dan ridhoi kita dalam kehidupan. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.